Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 123100049, Prodi BMI kelas 3B. Jadi video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah konsep dasar dan materi PPKN yang diampu oleh Ibu Maha. Yang mana tugas tersebut saya akan menjelaskan mengenai materi di bab 4, yaitu tentang paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pembentukan komitmen. Pendidikan kewarganegaraan dalam KTSP bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai terbentuknya NKRI dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diraih melalui perjuangan panjang. NKRI sebagai negara kebangsaan modern dibangun atas semangat nasionalisme untuk menyatakan masyarakat yang berbeda, baik itu dari agama, ras, etnik, atau golongan, dan wajib dipertahankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, pemahaman tentang NKRI sebagai negara kesatuan berbentuk republik dan keutuhan wilayah harus terus dikembangkan. UUD 1945 menegaskan bahwa NKRI adalah negara berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial. Nah, sejak proklamasi, NKRI menghadapi berbagai ancaman seperti pemberontakan PKI, DI atau TI, PRRI atau Permesta, RMS, GAM, hingga agresi militer Belanda. Nah, ancaman ini muncul dalam berbagai bentuk seperti politik, ekonomi, budaya, dan narkoba. Nah, pemahaman dan komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945 harus kita tanamkan terutama kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pendidikan demokrasi, yang mana Udin S. Winata Putra 2002 ini menjelaskan bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan bertujuan mengembangkan pendidikan demokrasi dan pembentukan karakter bangsa sesuai amanat konstitusi Indonesia. Nah, negara demokrasi di Indonesia itu dibangun dari kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat, yang mana tujuan nasional yang tertuang dalam konstitusi mencakup perlindungan bangsa, kesejahteraan umum, dan perdamaian dunia. Namun, hal tersebut belum terwujud secara optimal. Nah, negara demokrasi yang seharusnya mengatasi kepentingan pribadi dan sistem otoriter dengan memprioritaskan rakyat untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pendidikan demokrasi sangat diperlukan untuk menghindari pemerintahan otoriter dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, PKN dengan paradigma barunya ini mengemban 3 fungsi pokok. Yang pertama itu mengembangkan kecerdasan warga negara, yaitu civic intelligence, lalu membina tanggung jawab warga negara, civic responsibility, dan mendorong partisipasi warga negara, yaitu civic participation. Kecerdasan warga negara mencakupi dimensi rasional, spiritual, emosional, dan sosial. Tanggung jawab warga negara adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban, sementara partisipasi warga negara adalah keterlibatan dalam membangun negara. Terakhir itu, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan civic minded. Orang Inggris mengatakan, right or wrong, my country. Benar atau salah adalah negaraku yang harus tetap aku bela. Nah, pernyataan ini menunjukkan loyalitas warga negara Inggris kepada negaranya. Yang mana Indonesia dengan sejarah panjang baik sebelum maupun sesudah, mereka adalah bangsa pejuang yang berjuang untuk kemerdekaan. Nah, inilah loyalitas yang harus dipertahankan. Kemudian pembentukan civic minded bagi warga negara adalah paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan, yang mana peserta didik perlu disosialisasikan nilai-nilai perjuangan untuk membela, mempertahankan, dan menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembelaan terhadap negara kini dirasa meredup dengan adanya primordialisme yang mengancam keutuhan Republik Indonesia. Nah, Margaret menjelaskan pentingnya civic minded dalam demokrasi konstitusional yang mencakup kemauan berkompromi, toleransi, kesabaran, solidaritas, dan loyalitas. Loyalitas kepada bangsa dan negara adalah bagian dari civic minded yang dapat ditunjukkan dengan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, membayar pajak, dan anti korupsi. Nah, semua itu tuh harus terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkomitmen, demokratis, loyal, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.